Halo, pada kesempatan ini kita belajar mengenai akuntansi untuk organisasi non-laba, yaitu bagaimana kalau membuat laporan keuangan saat pendirian awal organisasi non-laba. Pada kesempatan ini saya bawa untuk membuat simulasi. Misalnya Anda sebagai mahasiswa membuat suatu organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan penanganan untuk anak-anak penyandang autisme. Nah, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana Anda membuat laporan keuangannya? Kita ikuti ilustrasi berikut ini. Baik, ya. Jadi di sini adalah membahas mengenai laporan keuangan saat pendirian organisasi non-laba. Jadi laporan keuangan awal. Persamaan dasar akuntansi untuk organisasi non-laba, saya ingatkan kembali yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan aset bersih atau aset neto. Jadi ekuitas diganti menjadi aset bersih. Aset bersih ada dua, yaitu aset bersih terikat dan tidak terikat. Kita langsung masuk ke dalam ilustrasi. Misalnya Aryo seorang mahasiswa yang peduli terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan. Dia berpendapat bahwa pemerintah belum banyak berbuat untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini penyandang autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kadang-kadang anak autisme kadang-kadang sering terkejut atau meledak-ledak perilakunya. Untuk itulah Aryo beserta beberapa teman dari Fakultas Psikologi dan Fakultas Kedokteran membuat sebuah yayasan pendidikan penyandang autisme. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Aryo dan kawan-kawan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengurus berdirinya Yayasan Pendidikan Autisme Surabaya. Kemudian membuat dan menyerahkan proposal penggalangan dana untuk diberikan kepada donatur, baik institusi maupun individu. Kemudian menyiapkan kurikulum pendidikan usia dini untuk anak autisme selama 1 tahun masa pelajaran. Nah, hasil penggalangan dana per 1 April 2021 mulai masuk dan terkumpul dengan kondisi sebagai berikut. Nah, Anda perhatikan di sini keterangannya ya, dalam hal keterangannya. Sumbangan itu nanti akan kita kategorikan apa? Masalahnya kan gitu ya. Apakah itu terikat atau tidak terikat? Itu dulu. Oke, 1. Dosen-dosen FK, FB, dan F psikologi. Banyak yang menyumbang. Terkumpul duit sebesar 35 juta. Nah, keterangannya ketika mereka dosen-dosen itu menyumbang, tentunya dimintai tanggapannya ya, sumbangannya bagaimana ini. Sumbangan dalam bentuk uang tunai dan penggunaannya bebas tanpa syarat. Jadi tidak ada penyumbang yang memberikan syarat. Ya sudah terserah kamu mau pakai gunakan untuk apa terserah. Saya nyumbang 1 juta, saya nyumbang 500.000, 100.000 terkumpul 35 juta. 2. Institusi Ikatan Dokter Indonesia cabang Surabaya 50 juta dalam bentuk uang tunai. Penggunaannya juga bebas tanpa syarat. Berarti ini sumbangannya sifatnya juga tidak terikat. Nah, berbeda sedikit perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi tidak menyumbang dalam bentuk duit, tetapi alat-alat permainan dan modul.
Alat permainan itu mahal loh ya, dan tidak mudah. Alat permainan dan modul kalau diuangkan nilainya 25 juta. Nah, alat permainan dan modul ini digunakan dalam terapi pembelajaran. Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh diapa-apain ya. Pokoknya harus dipakai untuk terapi, untuk media pembelajaran di karya sosial untuk pendidikan anak usia dini autisme. Ya, jadi sumbangannya sifatnya terikat. Yang keempat, perusahaan dealer sepeda motor. Ini juga sama, dia menyumbang tapi nyumbangnya tidak duit, tetapi sumbangannya berupa sepeda motor. Nilainya 20 juta. Sumbangan ini juga sama, ada syaratnya. Saya menyumbang sepeda motor harus digunakan untuk kepentingan operasional yayasan selama umur ekonominya. Misalnya umur ekonominya 5 tahun ya sudah, Anda tidak boleh menjual motor saya ini sampai dengan 5 tahun. Tapi kalau sudah 5 tahun, sudah 5 tahun terserah gitu ya. Jadi sumbangannya ini tetap terikat ya, sumbangannya terikat. Nah, beda ya. Jadi sumbangan itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk bukan uang. Kalau Anda lihat, maka di sini akan sudah dari 4 ini sudah ada beberapa bentuk aset. Yang pertama, ini adalah uang tunai, 35 tambah 50. Dua adalah peralatan, betul ya? Ini kan alat-alat peralatan. Tiga, sepeda motor. Sepeda motor itu mesin, ya, mesin. Nah, ada beberapa aset. Kemudian ada utang nggak? Nggak ada utang, tetapi ada aset neto, yaitu terikat dan tidak terikat. Oke, dari keterangan ini kemudian kita bisa menganalisis ya, kita analisis sumbangannya. Tadi sudah saya jelaskan mestinya, sumbangan uang tunai dari para dosen itu boleh digunakan secara bebas, berarti tidak ada persyaratan. Jadi aset neto tidak terikat. Sumbangan Ikatan Dokter Indonesia, uang tunai juga sama ya dengan yang di atas, tidak ada persyaratan. Jadi sumbangannya sifatnya tidak terikat. Sumbangan peralatan dari farmasi, jadi ini peralatan bentuknya sifatnya ada pembatasan, harus digunakan untuk belajar gitu. Kemudian juga dari sepeda motor saya namakan sama ya, alat jenisnya, jadi ini juga peralatan juga harus digunakan. Jadi tidak boleh diapa-apain, sumbangannya ini sifatnya juga terikat. Dari analisis ini maka sudah bisa kita buat laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, seperti ini laporan posisi keuangan per 1 April. Jadi ada kas dan ada peralatan, jumlahnya 85 juta, sumbangan para dosen dan sumbangan dari Ikatan Dokter. Kemudian sumbangan peralatan, tadi dari dealer sepeda motor dan dari perusahaan farmasi. Totalnya 130 juta. Nah, di sisi kanan ada kewajiban 0, kemudian aset bersihnya 130 juta terdiri dari aset bersih yang terikat 45 juta, aset bersih yang tidak terikat adalah 85 juta. Jadi aset bersih yang tidak terikat. Oke, kita lihat ya, yang nah ini ya. Nah, ini kan tidak terikat 35 tambah 80, ini 25 tambah ini 45 sifatnya adalah terikat. 45 dan 85. Jadi inilah laporan posisi keuangannya ya, laporan posisi keuangannya. Ya, mudah ya. Memang sederhana. Kuncinya hanya bagaimana kita bisa membedakan aset bersih yang terikat dan tidak terikat. Ya. Nanti ada lagi aset bersih, terikat, temporer, dan permanen. Tapi ISA sebenarnya hanya membagi dua, terikat dan tidak terikat. Nah, setidaknya itu sebagai awal belajar memahami bagaimana laporan keuangan organisasi non-laba itu disusun. Oke.
Selamat belajar, semoga lebih jelas.